Bapak Ibu, pagi ini kita akan melanjutkan kita ya. Kemarin kita sudah melalui berbagai rangkaian pertama terkait dengan PLNS, lalu yang kedua adalah tentang menteri dan orientasi industri. Lalu Bapak Ibu magang selama 1 bulan ya di industri dan dilewati, dan ini adalah rangkaian terakhir yaitu berkaitan dengan tujuan proyek. Namun sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan, mungkin ada yang memimpin doa. Pak Ustadz Sapon kayaknya. Enggak. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, untuk mengambil berkahnya, mari kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Maaf. Baik, untuk kegiatan untuk kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Nana. Terima kasih. Terima kasih Pak Sapon. Maaf saya. Sebentar Bapak Ibu ya. Halo. Kan yang pergi tuh di ini, siapa tuh? Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada telepon. Sudah terlihat Bapak Ibu ya? Sudah Pak. Sudah. Ya. Mohon maaf Bu Nina, saya mendahului presentasi dulu ya Bu Nina ya. Mangga Pak, mohon. Bapak dan Ibu, kayaknya ini udah semakin ceria aja itu ya. Udah ketemu dengan keluarga. Namun Bapak Ibu, sekali lagi ini rangkaian kegiatan kita masih ada yang harus kita selesaikan ya. Seminggu ini Bapak Ibu diminta untuk menyelesaikan berkaitan dengan teaching project. Sekaligus kita saling nanti share informasi antara satu industri dengan industri yang lain. Ini menjadi masukan bagi Bapak Ibu, begitupun masukan bagi kami. Di kegiatan seminggu ini Bapak Ibu, ini tujuannya,
yaitu peserta dapat melakukan refleksi terkait dengan pelaksanaan magang industri. Jadi apa-apa yang Bapak Ibu rasakan selama magang industri ini, apa hambatan, tantangan maupun mungkin manfaat yang dapat Bapak Ibu peroleh dari program magang industri ini. Nanti mungkin kita minta sharing dari Bapak Ibu ya terkait dengan hal ini. Yang kedua adalah memahami keterkaitan antara magang industri dengan penyusunan teaching project. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu memahami secara utuh penyusunan teaching project-nya. Di awal Bapak Ibu, ini agenda kita ya, itu pembukaan atau penyampaian agenda sesi, kegiatan sesi, dan nanti penutup. Namun Bapak Ibu jangan lupa agar kita tetap diberi kesehatan untuk berdoa, fokus maupun bergembira. Apalagi Bapak Ibu udah berkumpul dengan keluarga nih, semoga sebulan tidak ketemu dengan keluarga, sekarang ketemu lagi, udah suasananya lebih ini ya, lebih semangat lagi. Atau pengen ke Bandung lagi Bapak Ibu? Pengen, Pak. Nah. Ayo Pak. Mau lagi Pak? Mau lagi ke Bandung? Bulan depan ya Pak? Iya. Depan Mau dilanjutin sebulan lagi nggak mau Pak Safwan? Boleh Pak. Ini mungkin Bapak Ibu yang nanti yang pertama Bapak Ibu kita minta sharing pengalaman dari Bapak Ibu selama magang industri ini, apa-apa yang menjadi hambatan atau tantangan atau kendalanya, lalu manfaat apa yang Bapak Ibu peroleh dari program magang ini. Silakan mungkin Bapak Ibu ya, kita santai aja, kita melakukan refleksi, kira-kira apa sih yang Bapak Ibu rasakan selama magang kemarin. Silakan barangkali ada yang mau menyampaikan pendapat, mau berbagi pengalamannya terkait dengan tantangan, kendala maupun manfaat apa yang Bapak Ibu peroleh dari magang industri ini. Sehingga ini menjadi masukan bagi kami maupun mungkin Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing Bapak Ibu? Silakan. Ayo Pak. Ya Bu. Ini Bu Siti ya? Iya Pak, benar Pak. Oh. Silakan Bu Siti. Ini dari kelas B ya Bu ya? Benar Bapak. Oh ya. Baik. Izin Pak Nanang, Ya. Bu Nina, juga rekan-rekan lain. Tadi ada Pak Nanang menyampaikan, silakan berbagi pengalaman ketika berada di magang industri. Nah, kami yang magang di LAN, izin ingin menyampaikan pengalaman kami selama berada di sana. Baik, ya. Baik, kami mulai ya Pak ya. Baik, selama kami di magang industri LAN, itu banyak sekali yang kami lakukan. Tetapi bagaimanapun juga materi yang diharapkan oleh peserta magang tidak semuanya dapat diberikan seluruhnya sebagaimana yang direncanakan. Hal ini karena disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama karena kondisi pandemi yang masih belum berakhir, sehingga PT LAN Industri membatasi aktivitas peserta magang untuk terlibat langsung pada pekerjaan di setiap divisi yang ada pada perusahaan. Kemudian kami sebagai peserta magang jurusan atau program keahlian akuntansi itu juga memiliki keterbatasan
karena privasi perusahaan yang harus dilindungi menyebabkan kami peserta memiliki keterbatasan untuk terlibat langsung pada proses pekerjaan, khususnya bidang keuangan yang menggunakan aplikasi SAP. Akan tetapi peserta diberikan kesempatan untuk melihat proses bisnis dan input transaksi bisnis untuk bidang-bidang tertentu, gitu Pak ya. Kemudian penerapan materi budaya kerja di industri dapat dilakukan observasi langsung oleh peserta magang, dan ini merupakan suatu yang pengalaman baru bagi kami, bagaimana itu budaya kerja di industri, dan upaya kami nantinya akan kami terapkan ke siswa SMK. Kemudian juga penerapan untuk konsep kewirausahaan pada dunia usaha dan dunia industri juga dapat kami lakukan observasi langsung dari kelompok kami, yaitu melalui kunjungan ke UMKM yang merupakan binaan dari program CSR-nya PT LEN, itu konveksi baju muslim Alwaan di daerah Banjaran. Itu di situ kami juga sudah dapat banyak informasi, masukan tentang bagaimana mengembangkan jiwa kewirausahaan. Kemudian juga kami diajak kunjungan untuk ke UMKM Bir Pelopor di daerah Buah Batu. Juga kami diajak kunjungan untuk ke UMKM Kopi Bahdusi di Ciwidey. Nah, ketiga UMKM ini merupakan binaan dari CSR-nya PT LEN yang mengembangkan kewirausahaan. Nah, dari sini kami sudah banyak dapat pengalaman ya tentang pengembangan atau bagaimana itu kewirausahaan dikembangkan di UMKM tersebut. Mungkin itu yang dari saya, Pak Nanang, Bu Nina, itu pengalaman saya. Mudah-mudahan teman-teman lain juga bisa menambahkannya. Sekian Pak, Ibu Nina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti ya. Bu Siti kayaknya ini di kelas B ya? Salah masuk room ya. Salah masuk room, nggak apa-apa tapi. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Ini pengalaman juga Bapak Ibu ya. Maaf. Ben, ya. Saya cari, Bu Siti, Tadi saya klik. Astagfirullah, maaf. Gak apa-apa Bu. Oke, saya doa dulu. Iya. Gagal fokus. Aduh. Tapi terima kasih juga Bu Siti ya. Ini pengalaman-pengalaman yang diperoleh di PT LEN ya. Tadi ada keterbatasan karena ada di situasi pandemi. Lalu mungkin ada pembatasan berkaitan dengan aplikasi ya, aplikasinya, jadi tidak bisa langsung berinteraksi dengan aplikasi yang digunakan ya SAP ya. Benar Pak. Tapi Bapak Ibu di PT LEN ini bisa melihat proses bisnis maupun observasi berkaitan dengan budaya industri maupun berkaitan dengan jiwa kewirausahaan. Bahkan Bapak Ibu diajak ke UMKM ya Bu ya. Benar Pak. UMKM yang menjadi binaan PT LEN ini untuk membangkitkan jiwa kewirausahaan Bapak Ibu. Saya kira ini pengalaman luar biasa juga Bu Titi ya. Kira-kira ada selain hambatan tadi ada apa lagi Bu? Selebihnya kami senang, itu aja Pak. Oh, senang. Selebihnya kami senang. Itu yang utama Bu. Itu yang penting. Iya. Baik Pak Nanang, Bu Nina, saya izin live ya. Kayaknya saya salah kamar, mohon maaf. Oh, iya. Gak apa-apa Bu. Bu Nina kangen, sama Nina. Iya Bu ya. Kangen ya Bu. Jangan lagi Bu. Iya. Biasanya ke sekolah ya Bu. Iya. Izin live Bapak Ibu semua, maaf. Silakan Bu. Makanan apa Mak? Berkas Pak. Dia Pak. Ya, Ya ngisi. isi dulu. Oh siap. Ya, monggo. Isi dulu ya. Isi dulu. Oh pakai Mak ya. ya. Isi dulu ya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau di sharing berkaitan dengan pengalaman Bapak Ibu selama magang di industri ini. Maka tadi ada hambatan di Bapak Ibu juga ada hambatan berkaitan dengan belakang sehingga menjadi evaluasi. Tadi kalau di kelas B ya,
kelas P tadi di PTLN katanya tidak bisa masuk ke aplikasi ya, karena dibatasi berkaitan dengan privasi maupun tadi ada keterbatasan selama pandemi ini. Namun mereka ada kelebihannya adalah diajak berkaitan dengan ke UMKM untuk melihat CSR yang dilakukan oleh PTLN yang membina beberapa UMKM sehingga bisa melihat bagaimana proses kewirausahaan itu dijalankan. Mereka juga bisa melihat, mengobservasi berkaitan dengan budaya industri maupun proses bisnisnya. Silakan Bapak Ibu yang ada yang mau berbagi lagi, biar kita saling ini pun menjadi masukan bagi kami di Bispar maupun di PB ya Bu Nina ya. Betul Pak Nanang. Ya. Kalau tidak ada masukan dari peserta, nanti kita juga bingung ya untuk perbaikan kedepannya seperti apa. Itu pasti dari peserta kita dapatnya. Kalau saya sendiri kan ketika menanyakan kepada pembimbing industri, pasti mereka bilangnya baik-baik saja ya. Tapi kan yang merasakan langsung para peserta sendiri Pak Nanang. Makanya kita harapkan masukan mau itu manis mau pahit juga kami terima biar jadi perbaikan untuk PB selanjutnya Pak Nanang. Ya. Evaluasi terkait dengan mungkin misalnya beberapa hal misalnya tidak bisa praktek akuntansinya atau banyak keterbatasan berarti kan untuk kedepannya mungkin kita akan evaluasi berkaitan dengan tempat industri tersebut. Ya betul Pak Nanang. Jangan sampai misalkan industri yang ternyata tidak open, tidak memberikan informasi kita pakai lagi kalau misalkan tahun depan masih ada ya Pak Nanang ya. Ya. Silakan Bapak Ibu. Mangga Ibu Bapak. Aja dan Bapak Ibu Ya. Ya. Karena kebetulan kan industrinya juga nggak ada ya Pak Nanang. Jadi kalau mau bilang A, B, C, mangga kita Santai aja, silahkan. Bapak Ibu, ya. Karena untuk akuntansi sendiri kan baru tahun ini Pak Nanang. Kalau PB SMK 3 biasanya kita itu OTKP atau BDP. Untuk akuntansi baru tahun sekarang. Jadi kami tidak tahu persis industri-industri yang kita pakai itu apakah untuk akuntansi itu cocok atau tidaknya. Kita minta masukan dari Ibu Bapak sekalian. Mangga Ibu Bapak. Kenapa pada diem ya Pak Nanang ya? Biasanya pada cerewet kemarin kalau pas dikunjungin itu. Ini di Bandung. Apa karena udah pulang apa pada kecapean ini? Masih belum ngumpul jiwanya sepertinya. Nih biasanya Bu AA, Bu Puji biasanya tuh. Wah, Ayo Bu Puji. sedang di kelas juga. Iya, Bu Puji aja Bu Puji. Mangga Bu Bu Puji. Bu Nanditya tuh ada. Pak Jeffrey dan Pak Sapon juga kenapa diam aja? Pak Sapon mangga Pak Sapon. Oh gitu nggih, mangga. Terima kasih Iya. Pak Nanang. Udah bisa mangga Pak Sapon. Udah bisa mangga. Ada tambahan sudah bisa mangga Bu. Mangga Pak Sapon. Untuk pengalaman kami selama kami magang di Aston, Pastur Bandung, memang dari segi pengalaman yang selama ini kami belajar secara teori, alhamdulillah dalam 1 bulan ini kami belajar prakteknya. Walaupun memang di dalam praktek itu tetap saja nama industri kan pasti ada hal-hal yang memang kita nggak bisa akses gitu Bu. Memang ada beberapa yang memang harus seperti itu, terutama berkaitan dengan yang sifatnya keuangan yang prinsip-prinsip gitu. Tapi secara umum kami sudah dapat gambaran. Secara umum diberikan kebebasan untuk mengakses sistem ataupun kegiatan yang ada di Aston. Kemudian tantangan kami untuk implementasi ke sekolah kami ya. Kebetulan sekolah kami juga ada yang hotel, perhotelan. Hanya saja di sekolah kami perhotelan sifatnya baru ke penyewaan ruangan saja. Sedangkan FB-nya belum ada. Jadi nanti mungkin untuk teaching project-nya masih ke jasanya. Belum bisa ke akuntansi industrinya belum bisa. Itu kemudian terkait dengan aplikasi, memang aplikasi yang kami gunakan itu kan masih aplikasi yang dulu. Sedangkan di hotel itu ada PSP itu kan
Untuk aplikasi kami kemarin belum semuanya bisa mengikuti, hanya beberapa divisi yang bisa kami ikuti. Kemudian secara keseluruhan memang ya kalau bisa sih diperpanjang gitu, jangan hanya 1 bulan Pak, supaya kami bisa lebih menyelami lagi. Kalau 1 bulan ini kan baru kita masih baru anget-anget sudah dingin lagi, nggak bisa masuk secara keseluruhan, supaya bisa lebih mendalami, supaya bisa lebih mengerti. Sebenarnya kalau misalnya 6 bulan mungkin lebih bagus tuh Pak. Entah sistemnya seperti apa deh, atau 3 bulan balik lagi, atau 3 bulan kemudian refleksi balik lagi ke sana, apa yang harus kita tambah seperti itu, atau seperti apa, mungkin itu akan lebih bagus kalau saya bisa lebih dari 1 bulan. Saya rasa itu saja Pak. Untuk kendala-kendala yang lain itu ya biasa lah Pak, namanya kita juga manusia, pasti ada satu dan lain hal yang kekurangan, itu enggak Pak. Ya saya anggap itu ya biasa saja lah. Memang ya seperti itu, dan kedepannya ya kami pun ya tentu kami sebagai peserta pun juga banyak kekurangannya. Yang jelas kalau dari sisi perusahaan saya rasa sudah cukup bagus sambutannya. Materi diberikan juga cukup bagus terkait dengan, terutama ada tambahan-tambahan materi yang kami sebenarnya di sekolah pun kami anggap sepele, ternyata di industri itu sesuatu yang memang wajib untuk diikuti, seperti P3K itu. Ketika yang keselamatan kerja itu, kami kalau di sekolah kan biasanya cuma teori biasa aja. Ternyata di industri itu sesuatu yang memang harus dimengerti oleh semua karyawan, semua yang ada di situ. Kalau kita sekolah kan sekilas saja, tapi di situ ya benar-benar detail diberikan materi seperti itu, dan kita memang harus mengikuti itu, dan harus betul-betul mengerti. Saya rasa untuk dari saya cukup itu dulu. Terima kasih Pak Nanang, Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak Nanang, kemungkinan sebentar lagi saya mau ke rumah sakit dulu, mau ke dokter. Mungkin sambil jalan nanti mungkin saya mukanya. Terima kasih Pak Nanang. Semoga lekas sembuh Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada usulan dari Pak Sapon, waktunya ditambah kalau bisa 6 bulan. Itu yang ibu-ibu mungkin. Kalau Pak Sapon kayaknya senang-senang aja, apalagi di Bandung ini kan. Bapak Ibu kalau dulu di klub kita juga ada yang berapa bulan? 3 bulan ya, 3 bulan. Katanya buat 1 minggu masih biasa-biasa aja. 2 minggu udah melihat orang gitu kayak mirip dengan istri sendiri gitu. Kalau 7 bulan dalam perusahaan yang berbeda. Begitu 1 bulan lihat ini yang teman laki-laki juga udah beda katanya. Itu bahayanya itu, karena mungkin terlalu pusing gitu. Kalau ibu-ibu, itu juga mungkin menjadi pertimbangan. Tapi Bapak Ibu kira-kira kalau 6 bulan sanggup nggak Bapak Ibu? Tidak. Enggak sanggup kayaknya maaf. Tapi Bu Puji mah kayaknya mau Bu Puji ya. Paling nggak boleh pulang ke rumah lagi. Kalau putus mungkin mau Pak sebulan, kemudian nanti pulang dulu, nanti balik lagi, pulang dulu balik lagi itu boleh Pak. Tapi kalau banget ya Bu, kayaknya nggak sanggup ya Pak. sampai rumahnya udah kapal pecah. Iya. Nanti ini siapa yang datang gitu? Kan kapal pecah lagi Pak. Tapi secara umum ini Pak Nanang ya, untuk Aston Hotel Pasteur itu sendiri Pak Sapon tidak ada masalah ya, misalkan nanti dilanjut untuk kedepannya itu. Wow. Nggak ada masalah kayaknya Bu. Happy aja Bu. 7 bulan. Kayaknya rekomendasi banget ya Bu. Iya, berarti mendukung program kita ya Bu Yuni ya, kalau untuk Aston Hotel itu ya. Iya. Jadi masukan buat PB juga. Iya betul.
Jadi kan kita juga tahu ya, karena dari peserta sendiri bahwa memang tidak menutupi misalkan kebaikan dari industrinya seperti apa, kekurangannya seperti apa. Jadi kan kita untuk kedepannya juga enak memberikan masukan kepada industri itu sendiri, Pak Nanang. Iya, betul. Jadi tadi dari Aston ya. Ya, Aston. Aston udah ini. Dan Bapak Ibu pun kan bukan hanya belajar tadi Pak Sapon menyampaikan bukan hanya belajar berkaitan dengan aksi, tapi berkaitan dengan etika dan budaya kerja ya. Budaya kerja juga Bapak Ibu mungkin banyak hal-hal yang bisa Bapak Ibu gali dan bisa diterapkan untuk pembelajaran di kelas. Betul Pak Nanang, terutama untuk pelajaran tadi kayak profesionalisme bekerja, kemudian keselamatan kerja. Kadang-kadang di sekolah sendiri itu materinya jarang dibahas mendalam ya Pak Sapon ya. Kita hanya sekilas. Ternyata di industri itu sesuatu yang memang harus dipahami oleh semua karyawan dan harus paham ya Pak Sapon ya. Iya betul Bu, harus paham dan harus mengerti dan harus mengikuti Bu. Kadang-kadang guru sendiri Pak Sapon ketika mengampu mata pelajaran itu bingung ya apa yang harus diterangkan ke siswa. Biasanya kita menerangkan akuntansi ketika harus menerangkan tentang etika profesi, keselamatan bekerja dan sebagainya. Kadang-kadang kita guru akuntansi bingung juga ya. Betul Bu, kadang-kadang kita masih meraba-raba kan selama ini kan teori Iya, Bu. betul. Dari membaca Iya, ke betul. membaca kan, jadi kan enggak Iya, betul. masih kurang mendalami lah gitu. Iya. Sangat-sangat Tapi beda dengan kita kalau ada di lapangan bekerja, kita merasakan seperti suasana bekerja yang sesungguhnya gitu. Jadi Pak Sapon enak ya sekarang kalau menerangkan ke siswa bahwa tentang etika profesi, kemudian keselamatan bekerja, bahwa di perusahaan itu seperti apa. Sekarang lebih pede Pak Sapon menerangkannya ya, betul. Iya, lebih pede Bu. Iya. Alhamdulillah Pak Sapon ya menambah ilmu. Amin. Dan sebenarnya kan di kita ini kan daerah rawan ini ya, rawan bencana juga kan. Ya betul Pak. Bencana, tapi untuk di sekolah-sekolah kayaknya jarang yang menyelenggarakan misalnya latihan keadaan darurat segala macam itu. Betul Pak Nanang, jarang sekali karena kita menganggap sekolah aman-aman saja ya. Jadi harusnya kayak bencana, kemudian mitigasi bencana, kemudian apa yang kebakaran itu harusnya memang disimulasikan juga sebenarnya. Karena siswa juga harus tahu bukan secara teorinya saja tetapi prakteknya seperti apa juga harusnya mungkin diberi pemahaman ya Pak Nanang ya. Iya. Itu makanya ini kan terkait dengan penerapan budaya kerja di SMKPK ini Bapak Ibu ya. Itu harus sangat diperhatikan. Kalau misalnya terkait dengan titik kumpul segala macam itu kan harusnya karena kita adalah di fasilitas umum ya. Iya betul Pak Nanang. Itu bagaimana misalnya namanya tangga ada 2 kelas ini turunnya harus ke tangga yang mana, yang ini jangan satu menumpuk nanti di satu tangga gitu. Iya betul. Pastinya udah jadi kalau ada hal-hal terkait misalnya ada gempa, ada kebakaran itu minimalisir terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Betul. Itu mungkin harus diperhatikan. Saya pernah dulu ikut pelatihan ya. Waktu itu sedang pelatihan di salah satu institusi di luar negeri. Pas itu ada tiba-tiba sirene berbunyi. Ternyata hanya latihan, tapi tidak diberitahukan bahwa kita sedang simulasi. Dadakan Pak Nanang. Kenapa? Dadakan tidak diberitahukan dulu. Tiba-tiba bunyi sirene semua. Dan kita harus mana kita harus ini, mereka tuh udah tertolak gitu. Bahkan karena dia ada mesnya juga, ada mes mahasiswanya, mahasiswa yang masih pakai anduk segala macam itu langsung keluar. Yang nggak keluar itu yang kena sanksi. Jadi nggak peduli dia pakai apa, pokoknya yang penting keluar. Jadi mereka benar-benar simulasi harus kumpulnya di mana. Ini juga mungkin menjadi perhatian kita karena kita menerapkan budaya industri ya. Budaya industri kalau Bapak Ibu ke industri mungkin udah tahu ada titik kumpulnya ada di mana, titik kumpul segala macam. Lalu kita masuk ke satu ruangan, kita ada denahnya, dalam ruangan ini jalur evakuasi kemana gitu. Ada tanda-tanda untuk jalur evakuasi. Lalu saya juga pernah dulu zamannya
SMK Rapid ya, SMK Rapid apa SMK ini? Saya mensurvei ke sekolah, kalau sekolahnya bagus, tapi untuk misalnya jalur evakuasi itu mereka tidak kurang bagus ya. Saya malah menyorotnya adalah di situ, karena di lorong sekolah itu dipakai bangku-bangku, menaruh bangku-bangku yang tidak terpakai. Itu kan akan menghambat kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan. Gitu. Karena itu di lantai 2 sekolah itu yang menjadi fokus, salah satu fokus binaan kita adalah bagaimana terkait dengan hal-hal tersebut. Lalu di belakang misalnya di bangku-bangku yang tidak terpakai ditumpuk. Kalau ada gempa kan bisa menimpa siswa yang atau mungkin siswa bermain-main gitu kan, nyenggol bisa jatuh atau tertimpa bangku yang tumpuk-tumpuk tersebut. Begitupun siswa kelas 3 kan banyak yang sedang magang, bangkunya itu ruangannya itu berantakan banget. Itu mungkin menjadi masukan bagi kita juga Bapak Ibu ya, terutama SMK ini kan harus menerapkan bagaimana budaya industri di sekolah Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang dari CV Mitra atau PT Lukas atau PT Pindad ini juga akan memberikan testimoninya ya. Bapak Ibu udah buat video belum? Video testimoni? Sudah, Pak. Sudah. Perwakilan, Pak. Oh iya. Nah ini silakan Pak JP ini nih yang pemimpin yel-yel kayak ini. Sama instruktur senam. Yel dulu lah. Pindarnya gimana? Pindah. Janganlah, Pak. Janganlah. Di sini nggak ada pindah, Pak. Jep. Jangan malu-malu, Jep. Jepri dulu. Ayo Pak Jepri, ayo, jangan malu-malu. Tapi yang dipindah harus ngomong ya. Siap. Semoga masih ingat. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Siapa kita? Pindat. Kok lucu jadinya Pak kalau di Zoom ya? Yuspa belum ada. Kayaknya nggak Daftar ada hadir Pak. dulu, Pak Jep. Yuspa belum masuk. Daftar hadir dulu, Pak Jep. Anggota kita. Bu, sepertinya Bu Yuspa lagi cuci baju, Cuci semua. Kayaknya nggak sanggup Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam saja ya Pak, jangan yel-yel pindah karena sepertinya sudah banyak yang move on Pak. Atau udah lupa gitu. Saya sendiri juga lupa ingat sekarang Pak. Kalau terima kasih kepada Pak Danang selaku dari Bispar dan Ibu Nina, Ibu Kepala Sekolah dari SMK Negeri 3 Bandung selaku pusat pembelajaran bagi kita semua di Bandung kemarin. Sebenarnya kami dari PT Pindad sendiri, terutama saya sendiri, JP Denger mengucapkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya gitu. Karena tanpa adanya kegiatan ini maka tidak akan bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua, tidak bisa menambah wawasan kita, tidak bisa mengupgrade ilmu kita untuk yang lebih baik lagi gitu. Mungkin kalau berhubungan dengan kegiatan di PT Pindad sendiri, mungkin semuanya udah dikeluarkan kemarin sama Pak Danang juga di sana, direspon dengan baik, alhamdulillah direspon dengan baik dan disuguhkan sesuatu hal yang istimewa. Yang awalnya kita menenteng-nenteng nasi dari hotel, akhirnya tidak diizinkan lagi oleh Pak Zulnya gitu. Alhamdulillah gitu, dikasih makan oleh PT Pindadnya sendiri gitu.
Nah, itu beberapa kebahagiaan juga ya. Putus Pak Jeb. Benar kan Bu Aang? Jangan terlalu semangat ya. Putus-putus santai aja. Ya, jaringan di sini sepertinya emang lagi galau juga Pak. Sebenarnya kalau ada kegiatan kami rencana yang akan bicara itu Bu Yuspa Pak. Kami udah sepakat kemarin kalau yang mau bicara menjelaskan tentang kegiatan itu adalah Ibu Yuspa. Karena keistimewaan Ibu Yuspa itu tanpa Ibu Yuspa kami sepi Pak. Mungkin yang di sana yang kita dapatkan kan banyak, sama dengan di Aston tadi yang dijelaskan oleh Pak Sapon, yang awalnya kita di sekolah cuma tahu teorinya K3, ternyata kita di sana K3 itu sangat berarti oleh perusahaan ternyata. Sangat berarti, apalagi kita SMKPK, jangan terfokus pada materi. Kalau bagi saya sendiri, jangan terlalu terfokus pada materi ini, materi itu, tapi kenyataannya sekolah-sekolah itu K3-nya aja nggak jalan. Kemarin Pak Asep masuk. K3-nya nggak jalan. Kemudian bagaimana 5R-nya? Ternyata semua perusahaan itu harus 5R itu harus dijalankan gitu Pak. Bagaimana nanti ringkasnya, rapinya, dan kita diajarkan, alhamdulillah kita diajarkan bagaimana cara mengaudit 5R itu. Alhamdulillah ilmunya luar biasa di PT Pindad. Mungkin itu sebenarnya ingin kami terapkan juga di sekolah kami masing-masing nantinya tentang pengauditan 5R tersebut. Kalau di sana juga kita diajarkan tentang bagaimana proses akuntansi yang telah Bapak jelaskan dulu juga. Ketika kami gerak Putus-putus Pak Jeb. itu tentang capaian pembelajaran yang 8 elemen itu ternyata ketemu di sana semuanya. Ternyata dalam proses pembelajaran yang kita anggap 6 jam itu sebentar. Oh, putus ya Bu Kunci. Ternyata yang 6 jam untuk capaian pembelajaran itu cukup Pak, insya Allah. Kayaknya akan dilanjutkan oleh Bu Kunci sepertinya, kalau enggak Bu Yuli, kami bisa bantu. Karena di sini jaringan emang awan lagi Bu, cuaca lagi buruk Pak. Oh iya. Minyaknya terbawa awan ya Pak Jeb. Kuota penuh tapi terbawa awan ya. Mohon maaf Pak Nanang, saya izin sambil ngurus SKPK. Ya, anjir Bu. Bu Yuli disambung Bu Yuli. Iya, ngurus KJK. Sukses ya buat Bu Yura ya. Halo Bu Yuli. Golongan 25. Bu Yuli mana Bu Yuli? Disambung Bu Yulianti dari Pak Jepri. Tambah Bu Yuli. Mana Bu Yuli ini? Mana orang bilang? Alhamdulillah sehat semua, alhamdulillah, terima kasih. Saya belum bisa maksimal hari ini karena di Polres sambil ngurus SKPK. Bu Yura udah seger ya. Alhamdulillah seger dulu. Sepertinya ini bukan Zoom materi Pak, reunian sepertinya. Betul ya. Kemarin sebulan bareng-bareng terus, sekarang jadi reunian lagi. Ah, betul. Apalagi kelas A tidak dapat jalan-jalan. Mohon maaf. Mana Pak Ade, Pak Ade. Tidak apa-apa, uangnya utuh. Alhamdulillah. Tuh Aduh. Jeb. Betul. Kalau ingat Pak Jeb minta piknik saya jadi malu. Sebenarnya ini kita masih kurang berkesan karena perpisahannya tidak ada Pak Nanang gitu. Iya betul. Pasar. Betul. Malam 27 ya, malam 27 kita Terharu kayaknya. Iya, karena Pak Nana nggak ada. Iya, karena kesibukan Pak Nanang karena ya itu tadi mungkin waktunya kurang lama kali. Iya. Waktu apanya? Waktu apanya? Waktu magangnya. Waktu jalan-jalannya bukan. Oh, iya betul. Tapi tambah lagi boleh tuh. Tambah 1 bulan lagi boleh tuh Pak. Oh, kalau Pak Jeb kayaknya nambah nih Pak Jeb.
Alhamdulillah betah di sana. Kalau Pak Jeffrey masih kecil sih Pak, jadi setahun juga nggak apa-apa. Sambil kerjanya ya Bu. Menambahkan sedikit mungkin Pak Nanang. Oh ya, silakan Bu. Dari yang disampaikan Pak Jeffrey tadi. Untuk di PT Pindad sendiri, alhamdulillah mereka sangat terbuka Pak. Terutama untuk masalah keuangan juga kami benar-benar diterjunkan langsung, walaupun dengan ada kalimat jangan disebarkan kemana-mana ya Bapak Ibu begitu. Tapi memang kami mendapatkan pengalaman bagaimana sih sebetulnya akuntansi keuangan yang ada di PT Pindad itu sendiri. Kami memang betul-betul terjun ke situ, memasukkan angka yang banyak nolnya itu. Nah, jadi mungkin berbeda dengan perusahaan lain yang mereka masih agak tertutup masalah keuangan. Kalau di PT Pindad, alhamdulillah mereka sangat terbuka dan sangat welcome sekali dengan guru-guru magang. Mereka juga sangat, tidak cuma kami peserta yang sangat antusias, mereka juga para pembimbing juga sangat antusias ternyata. Yang awalnya kami sudah deg-degan takut bagaimana nanti pada saat di sana, ternyata di luar dugaan mereka sangat welcome terhadap kami. Kemudian mungkin juga di PT Pindad satu-satunya perusahaan yang punya corporate university. Jadi semua kegiatan kami itu memang sudah diramu sedemikian rupa. Jadi semua yang kami harapkan itu alhamdulillah sekitar mungkin 90% kami dapatkan, karena itu tadi mereka punya divisi yang khusus menangani masalah pelatihan-pelatihan baik itu internal maupun eksternal perusahaan. Nah, kemudian untuk K3 dan 5R juga alhamdulillah pematerinya ternyata masternya K3 dengan 5R, jadi ilmunya itu sangat banyak. Harusnya hanya 1 hari, kami mendapatkan 2 hari setengah ya Pak Jep ya. Betul sekali. Setiap ada dilihat kami ada jam agak lenggang sedikit, bapaknya masuk gitu. Jadi di waktu-waktu kami senggang itu Pak Jum itu selalu masuk dan memberikan tambahan materi untuk K3 dengan 5R. Mungkin itu Bu. Harapannya untuk yang di PT Pindad ini, karena kemarin kan betul kata Pak Sapon sih sebetulnya waktunya itu terlalu sempit. Jadi seakan-akan kami berkejar-kejaran karena di divisi akuntansi itu kan banyak departemennya. Nah, dan itu kami masuki. Jadi satu departemen hanya kebagian 2 hari dan itu kami rasa sangat mepet, sangat kurang gitu. Mungkin untuk ke depan kalau misalnya ada lagi, harapannya di PT Pindad bisa dilanjutkan dengan peserta yang bisa ditambah mungkin gitu, karena di sana untuk bagian akuntansi sendiri ada beberapa divisi. Jadi ada divisi akuntansi, ada divisi akuntansi corporate, kemudian ada pemasaran penjualan, kemudian di setiap divisi Pak Jep yang membuat itu apa Pak Jep? Produksi Bu. Divisi produksi itu juga di situ ada sebetulnya akuntansinya. Jadi untuk bidang akuntansi itu di PT Pindad sangat banyak sekali, sangat luas sekali gitu. Jadi kalau bisa lebih banyak pesertanya mungkin bisa lebih bagus begitu. Mungkin itu Bu Nina. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeffrey, Bu Puji ya. Yang telah sharing berkaitan dengan apa yang pengalaman saat di PT Pindad. Intinya memuaskan di PT Pindad ini ya Bapak Ibu ya. Dari segi pelayanan. Sangat memuaskan Pak Nanang. Alhamdulillah sangat Pak, sangat memuaskan. Jadi sangat welcome terhadap Bapak Ibu yang menonton ini. Senyumnya beda Pak Nanang. Ya. Senyumnya beda. Senyumnya siapa Bang? Senyumnya Pindad. Mungkin saya justru yang hal-hal yang kecil-kecil ini ya, terkait dengan yel-yel itu, yel-yel. Kalau bisa kita pun di sekolah buat yel-yel gitu kan. Karena Bapak Ibu, saya pengalaman waktu magang saya di tahun 2019 ya, 2019 atau 2018. Saya waktu di
saya udah cerita juga ke Bapak Ibu ya di PTMAP, di jaringan PTMAP. PTMAP ini kan ada sekitar 2.220 perusahaan ya, dengan 2.200 outlet. Powernya pencet. Mereka punya standar bahwa di awal itu harus saling memotivasi. Motivasi salah satunya adalah dengan yel-yel. Jadi sebelum toko dimulai, walaupun hanya 2 orang, itu saling memberikan motivasi. Membuat yel-yel, membuat bahwa kita bisa untuk mencapai target yang dibebankan ke mereka. Ini targetnya, ini kita udah mencapai sini. Masih kurang lagi. Pokoknya hari ini kita harus bisa closing berapa, misalnya berapa ratus juta. Harus bisa mendapat target kita. Itu mereka saling menyemangati, saling lalu membuat yel-yel. Walaupun berdua itu semangat mereka. Dan itu harus dilakukan. Kan penjaga toko hanya berdua, kadang ada yang 2, ada yang 3 gitu. Berdua itu di awal itu, karena kita masukkan sebelum toko itu buka, sampai keluar itu setelah toko itu tutup. Jadi kita tahu persis bagaimana keseharian mereka. Itu mungkin kelihatannya hal-hal yang sepele ya, untuk saling memotivasi itu. Tapi ternyata itu berdampak pada kinerja mereka juga. Terima kasih Pak Jeffrey, Bu Puji, Bu Yuli, dan tim dari Pindad. Silakan Bapak Ibu yang dari Lukas atau dari Mitra. Lukas, Bu Aam. Silakan Bu Aam. Sampaikan curhatannya Bu Aam. Ya, wah. Bu Aam. Silakan keluarkan unek-unek. Lukas Jayanya. Bu Eli dulu ada Bu Eli, nanti saya tambahkan. Oh, yang Mangga Bu Eli. Bu Eli, Jajannya, Bu. tenang Pak Jem, tampaknya pasti didengar sama Kang Bu Nanang. Eli. Pak Nanang sepertinya kalau saya lihat dari tadi cerita peserta itu, Kemudian langsung mau diisi belajar katanya. Aston dan PT Pindad, mereka memang sudah punya program, kemudian nanti akan apa yang akan diberikan mereka sudah terfokus, sepertinya sudah punya kurikulum sendiri untuk guru-guru magang ya. Kalau saya lihat dari tadi cerita Bu Puji atau cerita Pak Sapon, mungkin di 2 perusahaan ini semuanya sudah terorganisir dengan baik, termasuk untuk guru magang. Bukan cuma asal masuk, mereka ditempatkan asal-asalan, sepertinya tidak seperti itu ya Bu Puji. Betul Bu. Iya, jadi semuanya udah ada program resmi dari merekanya sendiri ya. Iya. Alur-alurnya juga sudah jelas juga mungkin ya Bu Puji ya. Iya betul Bu. Jadi sudah memang ya terprogram gitu. Ya, nggak asal guru datang asal penempatan Ya, gitu ya. nah, guru datang baru bingung ini mau ditaruh di mana gitu udah nggak ini lagi. Udah nggak kayak gitu lagi. Iya. Ya, mesti Sekarang curhatan Lukas nih Bu Nina. Mangga. Saya jadi malu. Jadi malu sama mangga. Saya juga malu sebenarnya mau curhat ya karena sudah sering curhat. Bu Aam mohon maaf. Saya kasih masukan ya. Sama Pak Nanang aja nih yang belum curhat mengenai Lukas. Bu Aam. Ya, Jadi sampai hari ini ceritanya ini Pak Nanang, PT Lukas itu belum memberikan MOU yang dengan Pak itu yang mitra studi sama Bispar juga. Jadi tinggal satu lagi perusahaan Lukas aja yang belum ngasih Pak Nanang sampai dengan hari ini. alasannya kenapa Bu? Kemarin mereka minta yang harus tanda tangan katanya pihak direktorat dulu baru Lukas. Saya bilang tidak bisa seperti itu, memang aturannya seperti ini. Bilang lagi nanti kepalanya lagi ada di luar kota. Bilang lagi nanti apa. Nah kemarin terakhir sore mereka tanya, memang yang udah tanda tangan perusahaan mana saja? Saya serahkan yang 11 perusahaan ini. Terus mereka lihat, oh ada Pindad, ada lain, ada apa. Oh, ya udah, mereka baru mau tanda tangan. Jadi seolah-olah mereka mengira bahwa kegiatan ini itu tidak penting atau ilegal atau seperti apa. Ilegal, serem pisan Bu Nina. Ya makanya, Masya Allah ini PT Lukas kok kayak gitu banget ya. Mudah-mudahan kedepannya ada perbaikan dari mereka juga. Ya. Maka Bu Aam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Bu Puji sama Pak Jepri jangan ketawa dulu ya. Soalnya Pak Nanang saya sering curhat. Oke. Ini kayak Mama Deden Bu. Close Bu. Ya, mungkin yang pertama kali bahwa PT Lukas itu baru pertama ini bersama dengan Balai Besar Bispar. Terlebih lagi mungkin Kang Nanang
karena ini yang pertama mungkin akan lebih baik ketika dari Dispar itu diberi gambaran, ini loh program magang itu seperti itu, sehingga yang saya lihat mereka tidak punya gambaran ini magang guru itu seperti apa. Kalau mungkin di Pindad itu karena ada corporate ya, korpo itu, sehingga pelaksanaan magang itu sudah terstruktur, kurikulumnya ada, materi yang akan disampaikannya ada, sehingga perjalanannya pun karena memang sudah disusun ya sangat terarah sekali. Kalau masalah pekerjaan, karena mungkin tidak ada kurikulumnya lah kalau di sekolah, sehingga kita langsung diterjunkan. Kita hanya dikasih gambaran tuh hanya 2 hari pada saat tanggal 30 sama tanggal 1 hari Kamis, hari Jumat pertama datang itu kita masuk, dikasih gambarannya itu secara global. Jadi setelah hari Senin tanggal 4 itu kita langsung masuk ke pekerjaan. Untuk masalah pekerjaan, karena kita ditempatkan di Departemen Finance dan Accounting, kalau masalah pekerjaan kita tepat sasaran juga sih Pak. Gitu. Hanya kita langsung terjun, ini loh finance-nya Lukas, ini loh accounting-nya Lukas. Ya. Kebetulan di finance juga kita di situ ada bagian account receivable, account payable, sama casing bank, sehingga untuk sinkronisasi kita tepat sasaran gitu. Kemudian di Departemen Accounting juga sama. Apa yang disampaikan di sekolah itu sama seperti yang dipakai oleh Lukas. Kebetulan Lukas sendiri semuanya sudah digitalisasi dengan menggunakan Mayo Accounting. Sehingga untuk masalah sinkronisasi tepat, hanya mungkin karena terakhir kita ada refleksi dengan pihak guru sendiri, karena memang satu baru pertama belum ada gambaran mau digimanakan. Jadi itu inisiatif kami para peserta magang Pak, sehingga di akhir dari pihak Lukas sendiri, kalau misalnya ke depannya mungkin ada program magang lagi, mungkin mereka baru punya gambaran yang sekarang gitu. Kalau Pindad, Ason gitu, karena tahun sebelumnya juga dipakai sama Dispar. Tapi untuk Lukas sendiri baru pertama ini menerima program magang guru. Kalau tadi Bu Nina cerita kendala-kendala seperti itu, ya mungkin kondisi kami itu setiap hari Bu Nina. Setiap hari artinya kalau untuk masalah itu ya terakhir kami minta sertifikat juga itu nunggu penanam dari pagi sampai siang. Padahal ya kita hanya minta Pak sertifikat sudah dikeluarkan, tapi nunggunya itu sampai teman-teman tidur di kursi saking lamanya. Itu mungkin sekilas dari PT Lukas. Mudah-mudahan sekalipun mungkin kondisinya seperti itu, tapi terima kasih juga Bu Nina, kami sudah ditingkatkan di PT Lukas Jaya, sehingga sikap kesabaran mungkin ya Bu Puji, kalau kesabarannya, tingkat kesabaran Lukas yang lulus tinggi Bu. Kalau tingkat kesabaran. Kalau tingkat kesabaran mungkin PT Lukas yang lulus, insya Allah mungkin materi akuntansinya juga insya Allah kita dapat ya. Mungkin sisanya nanti informasi tentang Lukas ada teman-teman yang lain yang bisa ada kan. Atur nuhun Bu Nina Panana, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aang. Mungkin yang lain mau menambahkan dari Lukas? Ada Bu Rini Panana Hadir. Bu Rini Hadir. Assalamualaikum Pak Nana. Ini masih di luar ini di luar mau ke Suranti ini Pak. Karena ngajar jam terakhir. Oh iya Bu. Jadi posisi dalam menunggu travel Pak. Siapa sekarang? Alhamdulillah bisa melihat kembali Siapa? itu kedengaran suaranya ya Bu An? Pak Nana?
cuman itu ada yang ini, Ada itu, Ada yang bocor ya? ada suara ada suara tambahan. iya. Ibu Yuni. Sok Kurir. Iya, terima kasih Pak Nanang, Bu Nina sudah diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan pengalaman magang selama di PT Likas. Seperti ini kenapa Bu Am ketawa ini? Alhamdulillah itu apa yang dirasakan oleh Bu Am itu kami juga merasakan. Namun di posisi positifnya di sana alhamdulillah itu kita bisa dapat ilmu secara langsung, secara nyata bagaimana bagaimana proses industri di bagian accounting dan di bagian finance. Kita langsung merasakan praktek nyatanya kalau di Lukas itu di bagian keuangannya ini seperti ini. Kemudian kalau di bagian finance-nya juga kita langsung melakukan bagaimana menjurnal apa yang proses bisnis yang terjadi di PT Lukas itu sendiri. Malahan saya sendiri Pak, itu kan menjurnal itu kadang kaget-kaget, wah ada uang masuk 1,5 M, siapa ini? Itu kan. Kemudian masuk lagi, ada uang masuk ini 100 juta. Siapa ini pelanggannya yang besar-besar ini masuk? Ternyata ini PT Raja Wali. Nah gitu. Jadi artinya kami merasakan langsung sebagai karyawan di sana, walaupun kami magang, namun mereka mempercayakan kepada kita membuat aktivitas untuk di bagian accounting dan finance. 2 minggu saya itu di bagian accounting. Semua di bagian-bagian itu memang sih kata Bu Puji sebenarnya memang waktunya cukup sedikit itu karena kan di bagian accounting itu ada terdiri ada bagian kas bank, kemudian ada bagian pajaknya, kemudian ada bagian purchase, kemudian ada bagian inventory. Jadi supaya kami dapat ilmu itu semua itu kan kami bagi aja sendiri-sendiri bagaimana supaya kami bisa menggali ilmu bagian-bagian tersebut. Misalnya di sini 2 hari di bagian kas bank, kemudian di bagian purchase kami gali pula ilmu di sana bagaimana membuat PO, kemudian surat jalan, terus ada faktur pajak. Jadi kami bergantian aja secara pribadi inisiatif sendiri. Rasa sebenarnya sih agak ini juga mengganggu pekerjaan mereka, tapi alhamdulillah mereka sih welcome Pak. Artinya setiap kami mau menanyakan ini bagian pajak ini kerjanya bagaimana Pak, ini Pak Alif gitu kan. Jadi mereka antusias juga menjelaskan. Artinya kami mendapat ilmu lah bagaimana proses akunting di PT Lukas Jaya itu Pak Nanang. Itu sisi positifnya. Kemudian setelah 2 minggu di sana kami dipindahkan rolling di bagian finance. Di bagian finance itu kami mengambil kesimpulan bahwasanya dokumen-dokumen yang sudah ada di bagian accounting itu proses verifikasinya itu panjang. Itu yang salut bagi kami, pembukuan mereka itu sangat-sangat disiplin. Dokumen artinya kwitansi yang mulai dari nominal berapapun itu mereka lengkap semua. Jadi sampai berkoma-koma pun sisa uangnya itu ada semua dibukukan di akun mereka. Kalau dia lebih berarti kan di akun pendapatan lain-lain. Kemudian kalau kurang ketika menerima piutang ada komanya kurang, koma sekian kurang, nah itu mereka akan mencatatnya di beban lain-lain. Jadi artinya kami secara umum itu apa yang diajarkan di sekolah itu ketemu di sana. Cuma bedanya kalau di sekolah itu kan secara komplit Pak. Secara konfliknya itu kan si anak langsung sebagai bagian kas bank, sebagai bagian pembelian, bagian penjualan. Kalau si anak dituntut seperti itu dari kasus UKK yang ada di sekolah. Namun kalau di praktek industri ternyata kita di sana dibagi-bagi. Ini yang mengurus bagian pembelian, ini yang mengurus bagian kas bank, mengurus bagian kas masuk, kas keluar. Nah, jadi mereka kan terbagi-bagi. Kalau di sekolah kita
menyeluruh aktivitas itu harus dikuasai si anak. Nah itu satu mungkin yang beda Pak. Terus ada faktur pajak juga. Faktur pajak itu alhamdulillah kami mempraktekkan bagaimana membuat faktur pajak di DJP online di bagian pajak di accounting. Itu sebenarnya iya bersyukur sekali bisa magang di PT Lukas. Kalau secara ilmu itu banyak ketemu lah apa yang kita diajarkan di sekolah dengan yang di sana, karena mereka memakai aplikasi akuntansinya itu juga Mayop. Nah di sananya karena aplikasi yang mereka pakai itu Mayop, otomatis kita di sekolah kan sudah mengajarkan itu juga. Jadi ketika bekerja kita udah lancar di sana. Itu sih Pak Nana, Bu Nina. Kemudian di bagian apa lagi ya, di bagian ya mungkin secara umum kalau ilmu kami ilmu menjadi bertambah karena apa yang kami ajarkan di sekolah ternyata ada di PT Lukas itu digunakan. Artinya tidak terlalu banyak perbedaan, cuma yang secara beda itu mungkin mereka sudah dibagi-bagi bagian-bagiannya itu sudah dibagi-bagi. Kalau di sekolah kan si anak secara menyeluruh dia langsung bisa membukukan sampai laporan keuangan. Nah, mungkin itu sih Pak yang dapat saya rasakan selama magang di PT Lukas. Banyak suka dukanya, alhamdulillah bersama kawan-kawan Ibu Aam. Sepertinya banyak sukanya. Negatifnya apa ya? Negatifnya itu tadi. Ya negatifnya kan kita nggak mau ini ya. Maksudnya kita cari yang positif. Betul kata Bu Aam, kita dilatih kesabaran di sana. Ya banyak sabarnya mungkin ya di PT Lukas, tapi positifnya tadi kan ya kita positifnya kita ambil gitu. Ya mungkin betul juga ke Bu Aam karena di PT Lukas itu mereka baru pertama menerima guru magang, jadi mereka agak ini juga mau apa ini ya, apa Masih meraba-raba ya Bu ya. masih meraba-raba mereka. Insya Allah dengan kita sudah magang di sana, mereka udah dapat gambaran kalau nanti guru yang akan magang di sana mereka mungkin udah punya program, karena kita juga sudah kasih saran ke Bapak Adinya yang HRD itu ya Bu Aam. Jadi insya Allah mereka mungkin kedepannya sudah mungkin udah lebih baik lagi untuk guru magang ini. Jadi kitanya aja yang ini Pak, inisiatif bagaimana supaya kita dapat ilmu di bagian ini, beranikan aja. Sampai-sampai kami mengatakan ke Pak Farhat yang bagian verifikasi itu awal-awal mereka canggung, takut memberikan tugas ke guru karena mereka anggap ini guru kan, mereka itu masih segan mereka mengasihkan pekerjaan. Setelah kami sampaikan Pak Farhat, kami ini guru magang, jadi identitas guru di sini kami udah tanggalkan. Jadi apapun pekerjaan yang Pak Farhat kasih ke kami, insya Allah kami akan berusaha mengerjakan, karena di sini kami mencari ilmu, apakah ilmu yang kami ajarkan di sekolah itu sama enggak dengan yang ditemui di PT Lukas ini. Nah setelah kami ngomong seperti itu Pak, barulah setinggi-tinggi setumpuk-tumpuk dokumen dikasihkan ke kami. Jadi alhamdulillah kami merasakan dokumen-dokumen itu mereka berikan semua. Jadi kita bisa melihat dokumen kas keluarnya apa saja, dokumen kas masuknya itu apa saja. Kemudian pas di dokumen itu langsung dibukukan jurnalnya itu. Mungkin ada beda-beda sedikit jurnalnya dengan di sekolah. Ada penerimaan piutang itu ketika menerima piutang materainya itu ditanggung oleh si pembeli. Jadi beban materainya itu dia catat ke sebelah kredit. Nah kalau di sekolah kan nggak ada itu. Kalau di sekolah kan misalnya diterima piutang langsung kas pada debit, kemudian di kreditnya itu piutang. Tapi kalau di PT Lukas itu ketika ada biaya materai mereka mencatatnya kas di debit, kemudian di kreditnya itu piutang, kemudian biaya materainya itu di kredit. Jadi itu mungkin yang agak beda. Namun secara keseluruhan kalaupun ada perbedaan itu insya Allah kalau dasarnya dapat di SMK
itu insya Allah mereka bisa menyesuaikan di industri itu kalau yang berbeda-beda seperti itu. Itu sih. Ya, yang dukanya apa ya? Itu sih yang positifnya ya Pak Nanang, Bu Nina. Pokoknya nggak usah lah, Bu Rin. Yang negatifnya rasanya apa ya? Nggak usah. Enggak. Negatifnya itu sih tadi mungkin menunggu itu ya Bu Aap. Betul. Menunggu sertifikat itu lama gitu ya. Tapi alhamdulillah lah kan bisa selesai juga kata si Pak Adinya, karena mereka kan mungkin juga mereka sibuk kan. Jadi agak keteteran juga mungkin gitu. Ya. Kira-kira itu pengalaman saya selama magang Pak Nanang. Terima kasih sudah memfasilitasi. Pokoknya ini pengalaman kenangan yang sangat-sangat inilah berharga sekali ketemu kawan-kawan di kelas A di Bandung yang mungkin awalnya tidak disangka-sangka ya bisa bertemu, kekeluargaan yang erat sekali di kelas A. Kelas A mungkin yang guru-gurunya tidak banyak masalah apapun, artinya terima gitu ya. Tidak, Bu Nina. Tidak banyak tuntutan. Tidak banyak keluhan. Tidak banyak keluhan, walaupun dia curhat-curhatnya sesama ada ini. Sesama teman aja, sesama kamar. Ya. Dibicarakan, diselesaikan bersama secara di teman juga, tidak sampai keluar gitu ya Bu Am. Jadi kita betul. kekeluargaan kita itu sangat tinggi sekali, sampai-sampai pas pulang aja Pak Nanang, Bu Nina, aduh air mata juga jatuh ini meninggalkan kawan-kawan, aduh. Alhamdulillah ketemu lagi di daring ya. Nggak tahu lagi kapan lah kita ketemu lagi ya Bu Am, Bu Puji, semuanya yang kelas A, pokoknya ya. Insya Allah. Insya Allah. Reunian bola. Reunian ya Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kawan-kawan yang lain sebagai gambaran bagaimana magang di PT Lukas. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah banyak positif yang kami terima. Terima kasih Pak Nanang, Bu Nina. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dan salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau gini Pak Nanang ya? Kalau kita tarik kesimpulan, mungkin saja. Jadi si PT Lukas ini dia tidak mengerti guru magang ini mau seperti apakan, apa yang diberikan kepada mereka. Jadi sepertinya mereka masih kaku ya Bu Am ya. Iya, pegawainya pun Bu Nina rata-rata di bawah 35 tahun. Karena mereka masih muda dari segi sopan santun juga saya rasa masih kurang. Jadi mungkin ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama mungkin saja mereka itu kaku karena ibu bapak guru yang datang. Betul. Yang kedua memang mereka kurang sopan atau kurang seperti apa, saya juga kurang tahu karena saya lihat tidak ada pegawai yang udah senior ya, hampir rata-rata muda semua. Iya Pak, kemudian Iya. yang umurnya di atas 40 itu yang udah didudukan manajer senior mungkin. Iya, jadi Pak Irwan Purba sendiri masih muda ternyata usianya 30 berapa ya kalau saya lihat. Iya, yang direkturnya juga muda itu Bu Nina. Iya, Jadi muda itu direkturnya. karena baru PT Lukas menerima guru magang, mereka masih belum mengerti, masih kaku, masih tidak tahu harus seperti apakan. Mudah-mudahan ketika kemarin Ibu Bapak memberikan masukan kepada mereka, itu menjadi suatu perbaikan untuk mereka sendiri ya. Untuk ke depan. Tapi secara ilmu tadi Bu Rini mengatakan secara ilmu baik saja ya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah diberikan kepada siswa kita di sekolah ya Bu Rini ya. Iya Bu Ada Nina. perbedaan sedikit-sedikit itu wajar ya, karena itu kan karakteristik industri masing-masing. Iya betul. Iya, mungkin itu ya Pak Nanang ya. Iya. Terima kasih Bu Nina, Bu Am, maupun Bu Rini ya. Untuk sertifikat udah beres semua ya Bapak Ibu ya? Udah Pak, udah Pak. Lanjut terakhir ya ke CP Mitra. Siapa yang mau mewakili? Bu Elina, ada Bu Elina, ada Bu Lisa, Bu Rani, ada Bu Lisa, ada Bu Rasmini. Lisa. Bu Elina, mangga Bu Elina. Mangga.
Silakan Mbak Elina, Bu Rasmini atau Berani. Dengar nggak Ibu? Kedengaran nggak Bu Elina? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Nanang dan Bu Nina. Di sini saya sedikit mau sharing ya, curhat lah, santai ya. Untuk di magang di CV Mitra ini, memang perusahaannya itu memang kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan Pindad, kemudian Lukas dan Aston ya, sangat kecil berbentuk seperti rumah ya Bapak Ibu mungkin, tapi di dalamnya itu untuk proses bisnisnya itu sudah sangat bagus menurut kami itu. Jadi di PT Mitra sendiri itu ada supplier IT-nya, kemudian ada jasa logistiknya juga, kemudian ada untuk mitra sembakonya juga ada. Nah, paling apa ya yang mau kita sampaikan di sini, mungkin untuk aplikasi akuntansinya di CV Mitra itu menggunakan aplikasi Zahir. Nah, untuk di sekolah kami, khususnya di sekolah SMK Bakti Nusantara ini, belum menggunakan aplikasi tersebut. Jadi masih menggunakan aplikasi Mayob dan aplikasi Akuret untuk di sini. Jadi ada pengalaman untuk perbedaan antara menggunakan aplikasi Mayob dan aplikasi Zahir itu sendiri. Nah, untuk di CV MBS kita kemarin itu dikasih dokumen transaksi selama 1 bulan. Jadi kita di sana melakukan pembuatan laporan dari mulai 1 bulan itu, 1 bulan Juli yang bulan Juli nanti pada akhirnya kita untuk didiskusikan apakah ada yang berbeda atau ada kekurangannya seperti apa. Nah, untuk CV MBS karena perusahaannya masih berbentuk UMKM ya, jadi untuk karyawannya itu masih sedikit. Nah, kemarin itu yang menginput data awal sampai dengan pelaporan itu hanya 1 orang, Ibu Citra saja. Mungkin kelemahannya itu dari saya sih itu. Mungkin ada Bapak Ibu Tani dan Ibu Herni yang lainnya, silakan bisa menambahkan. silakan Bapak Ibu yang mau menambahkan. Ya. Terima kasih Bu Elina. Ya, Bu Herni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya pemaparan saya juga sama seperti Bu Elina. Magang di situ saya mendapatkan banyak ilmu Pak Nanang, dari yang mulanya saya tidak bisa sama sekali menggunakan aplikasi Zahir, jadi bisa menggunakan alhamdulillah. Dan kemudian saya waktu kemarin diskusi dengan kepala sekolah di tempat saya, yaitu di SMK Polres Abu Mansur. Kalau di sekolah saya itu kan menggunakannya itu komputer akuntansinya aplikasi Mayob ya Pak. Setelah saya diskusi di sekolah saya ingin mengerjakan maksudnya ingin memakai aplikasi Zahir, dan insya Allah nanti bulan depan akan mengundang Pak Di yang dari Zahirnya Pak. Jadi banyak ilmu lah di CV Mitra ini, walaupun CV-nya itu kecil, tapi alhamdulillah kita mendapatkan banyak ilmu dari CV tersebut. Dan untuk laporan keuangan itu sangat transparan dari CV Mitra. Kemudian orang-orangnya juga baik Pak, sering ngajak makan-makan. Ya Bu Elina, kita makan terus di sana Pak. Jadi saya tahu namanya itu masakan ngaliwet khas Bandung. Di sini nggak ada ngaliwet, saya tahu. Yang tadinya nggak suka jengkol jadi suka jengkol Pak, gara-gara CV MBS itu. Itu aja sih Pak. Barangkali Bu Lisa, Bu Raas mau menambahkan, Bu Rani, mangga. Dapat ngaliwet ya Bu ya. Lewat, Bu Nina bisa ngelewat nggak Bu Nina? Boleh menambahkan Pak? Bu Rani. Enggak berani.
boleh menambahkan Bapak untuk PTMBF-nya? Mangga, Bu Rani, mangga. Mungkin dibanding dengan yang perusahaan-perusahaan, mungkin lebih CPMBF lebih ke seperti UKM ya Bu. UMKM ya. Ya, UKM yang memang sekarang berkembang gitu ya Bu. Dilihat dari segi penjualannya, mereka menggunakan media-media seperti Shopee gitu ya Bu, terus toko-toko yang lain. Jadi sebenarnya MBS itu ada berbagai bidang, di antaranya yang pertama mungkin yang paling besar itu yang ada di bidang IT ya Bu. Terus ada yang mitra sembakonya juga, terus ada juga yang bergerak di bidang itunya Bu, jasa pengirimannya. Mungkin dari segi budaya kerjanya, kami kalau di sana mungkin dibilangnya lebih ke seperti UKM, lebih mereka tidak menetapkan banyak apa ya, kan kalau misalnya di perusahaan pasti punya seperti ketentuan dalam budaya kerjanya ya Bu. Kalau di sana lebih ke sifat target saja mungkin. Mereka lebih ke prospek, target hari ini harus berapa gitu ya. Terus dari segi penjualannya, terus dari segi target-target yang lainnya. Mungkin dari sisi budaya kerjanya kami masih seperti yang biasa. Mungkin mereka lebih ke jiwanya santai, tapi mereka punya target gitu. Mungkin itu lebih real di UKM tidak seperti di perusahaan besar seperti itu. Tapi lebih positifnya mereka punya goal sendiri gitu, target sendiri yang memang kalau perusahaan besar punya target A sampai Z gitu, kalau yang ini lebih ke setiap hari itu mengalir targetnya mereka harus seperti apa, dan juga diberikan ilmu-ilmu bagaimana caranya memulai usaha-usaha kecil gitu Ibu. Seperti itu Ibu Bapak untuk tambahannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Rani, Bu Herni, Bu Elina ya, yang telah memaparkan berkaitan dengan di CP Mitra Sujana ya. Mitra. Mungkin melengkapi apa yang tadi, yang 3 adalah untuk usaha yang besar ya, yang besar. Jadi ada pembagian tugas, ada divisi-divisi. Sedangkan di sini mungkin hanya accounting itu meliputi semuanya Bu ya. Bu Elina, Bu Rani, atau Bu Erni. Accountingnya secara keseluruhan kemungkinan. Kalau tadi kan ada yang menangani AR-nya, ada yang mengenai AP-nya, ada yang perbagian-bagian ya. Jadi tidak seluruhnya ditangani oleh 1 atau 2 orang, tapi secara tim ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu berkaitan dengan teaching project-nya. Bapak Ibu sudah selesai semua ya? Sudah Pak. Sudah ya? Review, nanti hari rencana kita akan presentasi hasil teaching project Bapak Ibu ya. Mungkin kalau nggak hari, nanti kita sepakati lah harinya. Presentasinya perwakilan ya Pak Lanang? Perwakilan, tapi baiknya sih semua tim ya, tim yang ada di masing-masing industri, karena untuk bab 2 dan 3 kan berbeda ya, terkadang analisis kurikulum maupun ininya kan kurikulum sekarang diberi kebebasan untuk
di sekolah masing-masing maupun berkaitan dengan kewirausahaan. Peluang-peluang kewirausahaannya mungkin berbeda. Jadi terkait dengan aktivitas Bapak Ibu yang di industri, saya kira sudah kita oke ya. Itu terakhir adalah Bapak Ibu, ini berkaitan dengan laporan magang industri yang berbentuk teaching project. Jadi Bapak Ibu selaku peserta kegiatan upskilling ini wajib membuat laporan magang industri dalam bentuk teaching project. Laporan diserahkan dan diketahui dan disetujui oleh pendamping industri. Ini udah ini ya Bu ya, udah dibuat ya? Udah. Ya. Lalu laporan yang telah disetujui dan ditandai oleh peserta dan pendamping industri diserahkan kepada panitia. Nanti berbentuk filenya aja Bapak Ibu ya, bukan hard copy, jadi file aja. Tapi kalau Bapak Ibu memerlukan ini silakan dicetak sendiri. Kalau di sekolah misalnya memerlukan laporan teaching project ini, Bapak Ibu bisa mencetak sendiri. Tapi kami dari panitia hanya memerlukan soft copy-nya saja, nanti diupload ke LMS yang telah kami siapkan. Sekilas mungkin ininya ya, sistematikanya ada halaman judul, pengesahan, pengantar daftar isi, pendahuluan, lalu berkaitan dengan proyeknya, dan terakhir adalah kesimpulan dan saran. Serta kalau ada lampiran-lampiran yang mungkin Bapak Ibu harus lampirkan dalam laporan ini. Ini dari bab 1, saya kira di awal udah selesai semua, begitu bab 2, udah ya. Bab 3, dan terakhir adalah terkait dengan kesimpulan dan saran. Bab 4, jadi ada bab 1 mungkin kalau di satu perusahaan ini akan sama semua ya, begitupun dengan bab 2-nya. Tapi di bab 3 kemungkinan Bapak Ibu akan ada sedikit perbedaan antara satu orang dengan orang lain walaupun dalam satu industri yang sama. Karena berkaitan dengan analisis kurikulumnya, berkaitan dengan aspek-aspek kewirausahaan yang Bapak Ibu bisa diterapkan nanti di sekolah. Ini data pendukung untuk laporan ya, data pendukung Bapak Ibu termasuk foto kegiatan Bapak Ibu ya. Lalu dokumen sumber contoh pekerjaan yang telah diselesaikan, kalau ada contoh-contoh pekerjaannya misalnya berbentuk foto atau apa bisa Bapak Ibu juga lampirkan dalam laporan ini. Berikut dengan jurnal harian magang industri Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kan udah mempunyai jurnalnya, silakan di-scan dan dilampirkan di dalam laporan ini. Sudah selesai semua Bapak Ibu? Insya Allah Pak. Udah ya. Ada kendala nggak untuk penyelesaian ini? Nggak ada ya? Insya Allah tidak ada Pak. Ada. Kalau udah selesai semua berarti kan udah nggak ada kendala lagi. Kalau tinggal presentasi. Nah presentasinya Bapak Ibu ini saya tawarkan Bapak Ibu ya. Nanti kita sepakati saja. Ini tidak harus hari ini, hari Kamis atau Jumat. Silakan Bapak Ibu nanti kita sepakati bersama. Misalnya untuk mau PT pindah dulu atau CP Mitra dulu, nanti tolong kita diskusikan di sini ya. Mau hari Kamis dan Jumat atau Jumat dan Sabtu, atau Sabtu dan Minggu presentasi kira-kira, atau sehari satu industri. Tapi kayaknya secara penjadwalan untuk Zoom ini hanya 3 kali. 3 kali setiap hari ini, lalu hari Kamis dan hari Jumat secara jadwal ya. Tapi hari Kamis dan Jumat ini Bapak Ibu bisa kita geser. Kalau Bapak Ibu mungkin ada halangan di hari Kamis atau Jumat. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kalau misalnya untuk Aston sama Pindad, misalnya di hari Kamis,
Bisa nggak? Insya Allah Aston bisa Pak dari kami. Atau Bisa ya? jamnya saja Pak kalau bisa, jangan pagi karena khawatir ada yang ada Ajar ya Bu ya? ajar. Berarti setelah jam kalau setelah jam 1:30 siang jam 1:30 atau jam 1? 1:30 aja Pak. 1:30 ya? Iya, kalau pagi itu pasti ribet ibu-ibunya Pak. Jadi kita sepakatin Bapak Ibu ya, yang pindah sama Aston. Kamis Kamis kita jumlah lagi setelah jam 1:30 ya, 1:30 ya Pak. ya. Siap ya untuk Aston dan Izin bertanya. silakan Pak Menteri. Yang berhubungan sama yang presentasi tadi, yang tanya Ibu Yudi tadi, kalau saran sih Pak, itu cukup 1 atau 2 orang saja Pak. Kenapa? Karena kadang kita sendiri juga Teaching Project, kemarin kita mencari kesamaan dari antara sekolah kita Pak, sehingga kita membuat sebuah diri. Ya. Untuk yang presentasi nanti mungkin hanya 1 atau 2 orang, tapi yang lain mungkin melengkapi tadi. Misalnya ada hal-hal yang mungkin perlu ditambahkan atau apa, silakan. Ya Pak Nanang. Dari segi waktu, oke ya. Jadi ini waktunya adalah 13:30 ya kita mulai ya. Jam 1:30 aja. Hari Jumat bisa nggak yang untuk Lukas dan Mitra? Dan Bapak Ibu semua ya, yang lain juga. Bisa hadir nggak? Jumat mau siang juga. Halo? Gimana Bu? Siap Jumat. Jumat bisa nggak Bapak Ibu? Kita siang juga ya. Kalau Jumat siang bisa nggak Bapak Ibu ya? Untuk yang Zoom-nya. Insya Allah siap Pak. Insya Allah bisa Pak, siang Pak. Iya. Berarti Jumat pun siang ya Bapak Ibu ya? Iya Pak, siang. 1:30 juga Bu. Halo Pak. Halo. Ya, silakan Pak Safon. Halo. Mungkin untuk jomnya itu kami bisa dapat linknya lebih awal. Karena saya kebetulan untuk hari Kamis dan Jumat itu saya ada ngajar sore habis jam 1 sampai dengan jam 5. Jadi kalau misalnya ada jam lebih awal mungkin bisa diinformasikan ke sekolah sebagai bahan kita untuk bisa minta izin gitu Pak. Oh iya. Bu Nina, punten. Pak. Untuk Zoom-nya mungkin kita buatkan atau gimana Bu? Enaknya biar cepat ya. Link Zoom-nya Pak. Ya, link Zoom-nya. Buatkan ya. Iya. Link Zoom-nya. Ya paling nanti saya koordinasi sama Pak Nano ya. Nano, sama Pak Nano Pak, iya. Ya. Kita bikinkan Zoom-nya ya. Tapi Karena kami sepakat sudah ya. PTM nih Pak. Oh iya. Jadi saya sepakat Pak. Iya. Iya, terima kasih. Mangga Pak. Jadi Bapak Ibu udah kita sepakati ya untuk pertemuan kita berikutnya adalah hari Kamis. Kamis Jumat. Jumat. Berarti nggak di breakout lagi room ya Pak Nanang ya? Kalau kita yang membuat kayaknya nggak perlu. Iya. Ya. Dan kemungkinan kelas yang lain juga bisa berbeda. Masing-masing kayaknya ya Pak Nanang ya. Iya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kita akan ketemu lagi di hari Kamis dan Jumat pukul 13.30. Ibu nanti akan presentasi. Untuk hari Kamis itu yang presentasi adalah PT Pindad dan PT Aston. Sedangkan hari Jumat itu PT Lukas Jaya dan CP Mitra. Jadi yang magang di
ada Lukas dan Mitra itu di hari Jumat siang. Bapak Ibu mempresentasikan teaching project yang telah Bapak Ibu buat sehingga bisa menjadi masukan untuk teman-teman yang lain yang tidak magang di perusahaan tersebut. Pengalaman-pengalaman seperti apa yang bisa diimplementasikan di sekolah ya, lalu apa-apa yang mungkin perbedaan-perbedaan terkait dengan kurikulum maupun aspek kewirausahaan yang bisa kita ambil dari perusahaan tersebut. Perusahaan maupun yang ada di lingkungan Bapak Ibu ya. Lebih enaknya lagi mungkin mereka memaparkan juga tentang yang sudah dilaksanakan di sekolah dengan yang belumnya ya Pak Nanang ya. Manfaat juga buat kita. Biar jelas bahwa di perusahaan itu kompetensi apa saja yang memang banyak dibutuhkan. Sehingga kita nanti memberikan masukan untuk anak-anak kita tahu ya Pak Nanang ya yang banyak dibutuhkan oleh industri itu seperti apa. Bisa aja bukan hanya berkaitan dengan akuntansinya ya, tadi berkaitan dengan kerja, semua kompetensi yang banyak dibutuhkan intinya ya Pak Nanang ya. Iya, soft skill maupun hard skillnya. Iya, betul Pak. Betul. Maaf Pak Nanang, izin bertanya. Ya Bu. Kebetulan kan kalau teaching project kita itu kan rata-rata kan lebih dari 100 ya, 100 halaman. Apakah kita akan membuat kesimpulan saja berbentuk PP untuk menjabarkan teaching project kita itu, atau yang sudah ada saja yang sudah berlembar-lembar itu gitu. Karena untuk profil perusahaan saja biasanya sangat banyak sekali ya gitu. Termasuk mungkin dari SOP-nya sampai apa tuh namanya organisasinya seperti itu gitu. Silakan Bapak Ibu dalam bentuk singkat yang mungkin di bentuk PowerPoint apa itu. Silakan kita harus teaching project secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan tapi hal-hal yang penting yang bisa kita ambil dan kita pelajari bersama-sama untuk di-share dengan teman-teman yang lain yang terutama yang tidak magang di tempat tersebut. Pelajaran-pelajaran apa yang Bapak Ibu peroleh dari sana. Jadi boleh poin-poinnya saja ya Pak Nanang ya? Betul Bu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Gini, halo. Iya. Sambil putus. Untuk teaching project itu kan kita mungkin ada beberapa hal Pak ya yang bisa kita laksanakan di sekolahan. Tapi apakah untuk laporan itu misalnya dari budaya kerjanya, dari sistem akuntansinya, dari sistem operasinya, apakah semuanya kita tampilkan di teaching project atau hanya salah satunya saja, walaupun itu semuanya dibutuhkan di sekolah. Terima kasih. Itu kan Bapak Ibu menganalisis terkait dengan kurikulum yang ada di sekolah maupun yang ada di apa yang ada di industri ya. Yang ada di industri itu yang hal-hal yang mungkin yang kurangnya saja yang akan menjadi fokus kita. Hal-hal yang berbeda yang jauh yang perlu kita terapkan di sekolah. Karena tidak semuanya kan mungkin bisa kita terapkan di sekolah ya. Hal-hal yang mungkin bisa Bapak Ibu implementasikan di sekolah yang baik untuk diterapkan di sekolah, maka itu yang akan kita menjadi fokus untuk di teaching project ini. Fokusnya berarti ke kompetensi ya Pak Nanang ya, kompetensi yang nanti dibutuhkan oleh siswa dan akan dipelajari di sekolah intinya ya. Untuk yang hal-hal di luar itu mungkin juga kalau dipaparkan juga hanya sekedar informasi tambahan saja ya Pak Nanang ya. Betul Bu. Ya. Jadi Bapak Ibu bukan tadi disampaikan juga bukan hanya berkaitan dengan hard skill akuntansinya, bisa juga berkaitan dengan soft skill yang bisa Bapak Ibu terapkan untuk sekolah. Kira-kira untuk misalnya harus disiplin nih, apa yang harus kita apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk melatih disiplin siswa-siswa kita terkait dengan K3, terkait dengan apa itu bisa Bapak
Bapak Ibu juga mungkin ada yang bisa diimplementasikan, ada yang mungkin kalau sulit diimplementasikan akan bisa kerjasama dengan, tapi itu merupakan hal yang penting kan, karena ini membutuhkan alat atau membutuhkan apa, itu mungkin kan bisa kerjasama dengan industri ya, tidak harus selalu diinikan di sekolah, tidak selalu harus ada di sekolah program peralatan tersebut. Itu Bapak Ibu ya. Mungkin ada. Nanang hari ini ada pekerjaan yang harus diupload ya di LMS juga ya, kalau tidak salah. Bu Nina, Bu, bisa nggak nanti bisa kamu kirim lagi link untuk LMS-nya di grup nanti, Bu? Oh iya, nanti dikirim lagi. Udah lupa ya kemarin. Sebulan nggak dipakai LMS. Iya, udah 1 bulan nggak pakai LMS. Ya nanti di-share lagi. Ya, Kalau tidak salah, cuma Mitra Studi, Bu. kalau tidak salah ada asinkronusnya kan ya hari ini ya Ibu Bapak ya? Ada. Ya. Jadi mohon diisi juga apa yang harus diupload biasanya. Itu Pak Nano pernah bilang ada yang harus diupload juga di LMS katanya. Kayaknya jurnal Iya, iya betul mungkin di situ. Ibu Bapak bisa buka-buka lagi yang LMS-nya. Mungkin ada pembaharuan apa yang dimasukkan oleh Pak Nano biasanya di situ. Saya boleh minta filenya Pak Nanang yang tadi ya, Bu? Oh yang barusan ya, nanti saya coba minta ke Pak Nanang ya Pak. Pak Nanang kayaknya terlempar ini Bu Nina. Pak Nanangnya kayaknya kelempar, iya betul. Bu Nina boleh ngasih masukan sedikit ya Bu? Boleh. Enggak Bu. Mungkin ini di luar materi kita, tapi masih berkaitan dengan magang yang di perusahaan kemarin. Ya mangga. Kemarin kan ada banyak sekali mungkin keluhan yang diterima oleh PB masalah kan mungkin Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Mungkin usul saja Bu untuk iya. kalau misalnya ada lagi. Karena kalau untuk makan siang dengan makan malamnya itu diserahkan aja ke usaha masing-masing gitu. Karena kan memang lidahnya dari seluruh Indonesia ini beda-beda. Jadi khawatirnya terulang seperti yang kemarin agak rame masalah makan. Walaupun puasa mungkin enggak sampai keluar. Ya. Begitu. Jadi mungkin dalam tapi dikembalikan saja ke peserta seperti transport gitu Bu. Jadi terserah nanti mau peserta mau ribut atau mau makan apa gitu diserahkan saja ke pesertanya. Oke, nanti jadi masukan juga ya Bu Puji ketika kita nanti ngobrol dengan Bispar, dengan Mitra Studi. Karena kalau tidak salah kemarin yang ngambil hotel IO juga itu pihak Mitra Studi bukan pihak Bisparnya. Jadi pihak Bispar ataupun PB kita hanya menerima saja. Tapi masukan Bu Puji barusan akan kita sampaikan juga ke pihak Mitra Studinya. Karena memang terutama makan siang ya. Makan siang itu sangat beresiko. Kenapa? Tidak mungkin hotel membagikan makan siang itu ke tiap industri pada jam yang sama. Bukan. Pengennya kan dibagikan siang, tadinya pengen dibagikan siang makan itu. Tapi nggak mungkin juga pihak hotel ke 12 industri yang berbeda, tempatnya jauh-jauh memberikan makan siang. Makanya kemarin makan siang disimpan di pagi-pagi, dibawa untuk 3 industri yang ada mungkin tidak masalah, tapi untuk yang di PT Lukas itu jadi masalah ya Pak Ade dan kawan-kawan ya. Iya. Mungkin nanti kita akan coba memberikan masukan kepada mereka juga. Nah terkait makan malam juga, kalau makan pagi sama makan malam, mungkin saja itu sudah di pool sama IO, tapi untuk makan siang, sepertinya kita usulkan Bu Puji ya. Kalau makan malam kan Ibu Bapak sudah ada di hotel, biasanya pihak hotel yang menangani. Tapi untuk makan siang, otomatis kan Ibu Bapak tidak ada di hotel, mungkin itu yang bisa diperjuangkan untuk tidak dilakukan seperti tahun yang ini. Itu mungkin Bu Puji ya. Kasihan yang harus membawa yang nenteng itu ya betul. Dan cari lagi berat-berat ternyata sampai mau di. Mungkin Pak Nanang juga itu jadi masukan nanti ke Bispar ya Pak Nanang ya. Alhamdulillah sudah terlewati ya Bu ya. Ya. Untuk yang ke depan jangan sampai
terjadi hal yang sama gitu Bu Yura, kasihan kayak yang di Lukas. Iya betul. Karena kemarin juga Tahun waktu kemarin juga terakhir sama Bu Puji. Tahun kemarin itu juga Bu. terakhir itu waktu kita pulang tanggal 28 jadi 28 ya itu menunya malah nggak tahu Bu itu menu apa namanya karena cuman Menu kepisahan Bu Yura. kecambah dioseng-oseng gitu aja, nggak ada yang lain. Ini kayak asal-asalan gitu loh. Dalam arti ini iya mungkin apa sisa dari yang semalamnya gitu kan, yang semalamnya menunya agak banyak, jadi yang paginya itu agak diminimalkan untuk menunya. Biar nanti jadi masukan juga Bu Yura. Iya, terima kasih. Enggak pernah ada disampaikan terkait keluhan kemarin. Punten Bapak Ibu, tadi saya kelempar kayaknya internetnya kurang stabil, jadi keluar dari Zoom. Kemarin saya juga dapat masukan terkait dengan makan ya Bapak Ibu ya, makan siang, karena kita kan di lembaga pemerintah sebagaimana ini biasanya adalah kalau ada event-event ini kan harus melalui pengadaan barang dan jasa. Tentunya ini adalah pengadaan jasa ya, jasa baik itu akomodasi maupun konsumsi. Itu biasanya adalah dalam satu paket. Kalau tidak bisa dipisah-pisahkan, sehingga di sana ada makan siang, makan pagi maupun makan malam, atau diistilahnya dengan istilah full board. Nah, itu yang kita dengan rekanannya adalah seperti itu. Jadi ada agreement-nya atau ada perjanjiannya bahwa peserta itu mendapatkan mendapatkan akomodasi juga berkaitan dengan makan pagi, siang maupun malam. Yang jadi masalah kan untuk siang kalau diberikan dari hotel itu kan di bawahnya otomatis pagi, atau kalau mau hotelnya mengantarkan makan siang ke tempat Bapak Ibu. Tapi itu pun kayaknya karena jumlahnya sangat sedikit ya, hanya 4 orang pada industri dan tempatnya jauh, hotel pun kayaknya kemungkinan tidak bisa akomodir seperti itu, sehingga Bapak Ibu membawanya hanya makan pagi untuk makan siang, makan yang dibawa pagi untuk makan siang, sehingga kami pun mengusulkan ke manajemen bagaimana kontraknya tetap seperti ini, penyediaan makan pagi, makan siang maupun akomodasi, makan pagi, siang dan malam berserta akomodasi, tapi meminta kesepakatan secara tidak tertulis. Untuk makan siang itu tolong dikeluarkan dari ini, bentuk misalnya diberikan dalam bentuk uang ya. Untuk makan siangnya itu dalam bentuk uangnya. Jadi hotel itu tidak memberikan makan siang secara ini, tapi diuangkan. Jatah makan siangnya itu diuangkan. Itu yang kami sampaikan ke pihak manajemen, biar walaupun ini tidak tertulis di perjanjian kontrak ya, karena kontrak itu kan biasanya adalah full board. Kalau full board itu adalah secara keseluruhan, tapi secara lisan bisa juga kita pesan, karena kalau makan pagi untuk makan siang juga mungkin rasanya juga udah berbeda ya Pak. Ada berbeda. Kalau Bapak Ibu juga bosan makan itu terus di hotel kan. Kalau siang, kadang siang juga ada yang disediain tadi. Kayaknya mubazir juga apa yang dibawa dari hotel. Sehingga ada perusahaan-perusahaan yang menyediakan, ada yang tidak menyediakan makan siang. Sehingga ini mungkin menjadi masukan bagi kami bagaimana agar makan siang itu walaupun tetap kontraknya adalah berbentuk makan siang, tapi dari hotel itu memberikannya dalam bentuk misalnya penggantian uang makan siang. Sehingga makan siangnya mungkin lebih enak diuangkan ya Bapak Ibu ya. Bukan karena lebih fleksibel juga, lebih fleksibel untuk sesuai seleranya. Ada yang udah lama tidak makan nasi padang misalnya kan,
atau ingin ngebakso gitu kan. Dadar jagung, Pak. Atau mau seblak, kalau orang ini orang kan seblak gitu. Atau mau ngaliwet gitu. Ngaliwet. Itu kan sesuai selera masing-masing. Kalau di hotel itu kan apalagi Bapak Ibu sebulan makan makanan Itu aja. ya, menunya kan variasinya itu lagi kan terbatas. Makanya campah-campah aja. ikan filet, ayam, udang, Telur ceplok aja. Nah, Sampai mata ini menjadi masukan Bapak Ibu ya. Dari kami. Syukurlah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi Bu Nina? Udah mungkin Pak Nana. Ada ya? Tambahan. Ya, kenapa? Silakan Bu. Mangga. Dari Gorontalo. Ya, mangga Bu Yuli. Terima kasih Bu. Di luar dari materi ya Bu. Mangga. Kemarin Dulu. saya penasaran ingin jalan-jalan di Bandung tapi kok jadwalnya tidak jadi. Siapa yang salah? Siapa yang jalan-jalan di PB? Pasar Baru. Jadi juga Pasar Baru. Ini kalau saya lihat ya, Jadwalkan Bu ya. ya Bu Yuli kalau saya lihat kelas A itu memang kayak Aston, Rius, ya agak full. Kemudian Lukas juga, Pindad juga, PT Mitra juga. Dibanding dengan kelas lain, memang kelas A itu banyak yang fullnya. Jadi kalau kelas lain Magangnya Apalagi kita yang dipindah serius ini benar-benar. Apalagi kita dipindah, kita perlu refreshing Bu. Sabtu Minggu kita perlu refreshing. Tapi enggak ada Bu. Saya jenuh juga di kamar. Mau ke PB belum ada nol merah-merahnya. Di kamar aja. Jadi kalau boleh Bu, untuk ke depan nanti, dijadwalkan memang itu refreshingnya Bu. Iya harusnya di tengah-tengah ya, di tengah-tengah kegiatan, jangan di ujung. Kalau di ujung kan Iya, di ujung jangan. Terus satu lagi, mengunjungi sekolah SMK 3. Iya, kapan? Saya tawarkan hari Rabu waktu libur itu ternyata ibu bapak katanya ada keperluan lain. Iya. Tidak tahu sekolahnya Bu Nina ya Bu ya. Belum Pak, kita harus kembali lagi ke sana Pak. Ayo ditunggu Bu Yuli. Ya, siap Bu. Kalau ada tahun depan saya mau ikut lagi. Iya, Bu. 3. Terima kasih Bu. Ya, Katanya bosen Bu Yuli sama Bu Yuli. Tuh Pak Ade tuh, Pak Ade yang nggak ada inisiatif piknik tuh Pak Ade, orang Bandung. Pak Ade udah piknik Bu, setiap Sabtu Minggu. Licik Pak Ade. Pulang lesson sendiri dia Bu. Pengalaman Ya, punten Bapak Ibu tadi sambil mengajar, jadi fokusnya terbagi beberapa. Enggak Pak Ade. Iya, punten sekali lagi Pak Nana, Bu Nina, ini baru beres tatap muka, jadi baru bisa fokus di Zoom meeting karena kebetulan baru beres mengajar juga, ada jadwal tatap muka hari ini. Kalau untuk hari Jumat, insya Allah bisa, apalagi di siang, karena kebetulan di kita tatap muka selesai kurang lebih jam 11 sampai jam 12. Jadi tadi saya lihat digeser untuk jadwalnya, alhamdulillah, jadi tidak akan berbentrokan. Kemudian ya sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu kelas A kita belum bisa jalan-jalan. Kita sudah mencanangkan waktu itu hari Sabtu, tapi ternyata juga tidak bisa karena ada satu lain hal. Kita mau undur ke hari Rabu juga ternyata mepet dengan kegiatan PCR. Jadi ya mohon maaf karena memang belum bisa terlaksana untuk kegiatan kunjungan industri wisata. Mudah-mudahan ada waktu yang khusus nanti ya Bu Nina ya, bukan pilih ke Bandung sengaja untuk jalan-jalan, mudah-mudahan reuni ya Pak ya. Ya sekalian reuni Pak. Ya, saya amin dari sini Pak. Catat ibu bapak Pak Ade punya hutang tuh. Mudah-mudahan mangga nanti ada waktu dengan yang lainnya
mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa mengadakan itu ya. Tapi ya kalau kita ada kemauan pasti ada jalan sih, mudah-mudahan biasanya seperti itu. Dramatis. Ya Allah. Ya, untuk kaitan dari PT Lukas, alhamdulillah tadi sudah disampaikan dari Bu Aam juga dengan Bu Rini tadi, kurang lebih memang seperti itu kondisi yang ada di PT Lukas. Kita seolah-olah memang karyawan baru di sana, karyawan baru, jadi langsung melakukan pekerjaan dan sebagainya memang di akhir-akhir langsung diberikan. Apalagi yang saya rasakan dari pertama saya dari hari Seninnya memang langsung diberikan pekerjaan yang memang pekerjaan harian atau pekerjaan rutin di bagian tersebut, baik itu di utang, menangani supplier yang kontrabon ataupun yang menagih utang, itu kita alhamdulillah di Lukas dilibatkan sampai dengan tadi dari Bu Rini pembuatan faktur, entry data dari Mayob, kemudian di backup di Excel, itu juga alhamdulillah kami merasakan di sana. Termasuk ada ilmu baru itu seperti ada dokumen transaksi, itu harus ada dokumen pendukung, itu harus lengkap dulu. Tidak hanya bukti kas keluar saja, tapi itu harus ada komplit juga, surat jalannya, PO-nya, kemudian invoice-nya, dan juga faktur pajaknya. Kalau belum komplit ternyata ditolak gitu. Saya pun pernah menolak salah satu supplier yang datang untuk kontrabon, ternyata tidak ada surat jalan, dan memang instruksinya seperti itu dari pegawai di sana, kalau ada kurang satu dokumen pendukung ya silakan Pak, tolak saja katanya, kembali di hari berikutnya, di kesempatan berikutnya, seperti itu. Itu mungkin, jadi alhamdulillah tadi dari Bapak Ibu juga sudah menyampaikan, ilmunya sangat bermanfaat sekali, banyak yang bisa kami sampaikan, terlebih kepada siswa-siswi yang ada di sekolah masing-masing. Mudah-mudahan nanti besok dan hari Jumat akan lebih banyak lagi masukan-masukan dari masing-masing tempat kaitan tentang apa sih yang memang harus diperoleh ataupun dimiliki oleh siswa-siswa kita supaya bisa diterima di berbagai perusahaan tentunya. Kalau yang saya soroti salah satunya kaitan tentang spreadsheet ya, kebetulan di sana pakainya Excel, itu sangat dibutuhkan sekali. Kalau Excel itu kan pasti umum, rata-rata setiap perusahaan menggunakan. Nah, di sana digunakan sebagai backup data juga selain dari Mayobnya. Karena kalau yang kami lihat, penulisan secara manual itu sangat sedikit. Yang backupan itu mereka lakukan data master itu di Excel. Selain Mayob itu di Excel dulu, justru kadang-kadang datanya yang input duluan di Excel dulu. Setelah beres di Excel baru pindah ke Mayob. Ada yang seperti itu beberapa bagian pekerjaannya. Kalau saya ngobrol dengan kemarin itu dengan Pak Cecep, dengan yang seperti itu Pak. Jadi kadang kita input dulu di Excel sebagai data utamanya. Jadi terbalik, data utamanya Excel baru dipindah ke Mayob, seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Nanang, Bu Nina. Mohon maaf juga waktu berkunjung ke Lukas apa adanya. Apa adanya, yang ada ya hanya pot bunga. Memang seperti itu adanya. Terima kasih Pak Ade ya. Pak Ade sama-sama Pak. Mengkoordinir untuk kegiatan kita di PB SMK 3 untuk kelas A ya. Terima kasih. Selama berapa lama ini Pak Ade jadinya? 3 bulan ya jadinya. Iya, kurang lebih Pak. 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih mengkoordinir dan alhamdulillah kita semua berjalan lancar. Sehat semua ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Pak. Bapak dan Ibu, mungkin untuk pertemuan kita karena udah jam 10 lewat ya, 10 lewat 36, jadi kita akhiri untuk pertemuan kita untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok siang ya, jam 1:30 dan hari Jumat juga jam 1:30 waktu Indonesia Barat untuk mempresentasikan hasil teaching project Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu untuk teaching projectnya jangan lupa di-upload ke LMS ya. Kita sudah menyediakan LMS-nya. Silakan nanti Bapak Ibu upload di sana. Terima kasih. Mungkin Bu Nina ada yang mau disampaikan? Sudah cukup dulu mungkin Pak Nanang. Iya.
Baik Bapak Ibu, kita kembalikan ke Bu Rina ya. Rina masih dong dia. Ayah Pak. Mangga Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuh dia. Ya. Ini masih ada ya video ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan ini. Untuk itu acara sudah selesai. Demikian kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin. Lanjutkan lagi Pak Nana. Kita tutup aja selesai ya? Tutup ya Bu. Selesai? Terima kasih Pak Nana. Baca ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Salam sehat buat semua. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih Bu Nina. Dinlab Bapak Ibu. Baik Ibu Bapak, atur nuhun untuk kegiatan hari ini. Sama Bu Nina. Bu Nina. Ibu ya, kalau masih ada kegiatan, sehat-sehat Bapak Ibu semua, tetap sehat, semangat, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu besok lagi ya.